Itu definisi sejarah katanya, gue juga nggak ngerti itu. Sejarah itu jembatan penghubung masa lalu dengan masa sekarang, sekaligus gambaran untuk masa mendatang. Kita merdeka 17 Agustus 1945, Oktober dari Palestina mengirimkan surat pengakuan kemerdekaan itu. Kalau orang luar nggak ngakuin kemerdekaan, negara ini nggak ada. Yang pertama mengakui merdekanya Indonesia Palestina. Orang kaya Palestina yang namanya Ali Tahir itu paling kaya, hartanya diserahkan untuk perjuangan bangsa Indonesia. Wah, ada orang Indonesia yang bilang nggak open sama Palestina, jauh mau. Mudah-mudahan sampai beledek, ya amin. Oh Lord. Ya kalaupun nggak mau ikut campur, jangan sampai ngejek lah. Minimal doakan agar saudara kita segera selamat. Amin. Masjid Aqsa yang bersejarah mudah-mudahan diselamatkan Allah. Amin. Bagaimanapun juga kiblat kita pertama itu Masjidil Aqsa. Ada sejarah kaki Nabi menginjak batu di sana. Maka di Aqsa itu ada satu ruangan yang isinya batu. Dan di bawah batu itu ada goa. Itu uniknya Masjidil Aqsa. Gue juga belum lihat sih, baca bukunya doang. Tapi begitulah keunikan Aqsa. Baru ada perintah Allah dialihkan kiblat kita dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka Masjid Qiblatain di Mekah itu sudah berubah, tidak lagi ada dua kiblat, tapi sudah diputuskan yang satu dirubah, maka menghadap kiblat semuanya menghadap Ka'bah. Bapak dan saudara, ini pengantarnya. Pengantarnya udah sekian menit. Gimana ceramah? Insyaallah sampai jam 12 kita. Setuju ya? Setuju. Yang pulang duluan gue sumpahin. Nah, Bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, oleh karenanya kita bersyukur. Walaupun ini musibah, jangan pernah lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu. Berarti Abbas ini banyak dulur, banyak teman, banyak sahabat, betul? Buktinya ini negara penuh. Banyak dulur, banyak sahabat. Kalau orang nggak punya dulur, nggak punya sahabat, boro-boro belum dina, matinya aja nggak ada yang layak, gitu. Betul? Maka kita perlu untuk satu sama lain saling peduli, karena pada saat manusia dibaca orang, tatkala dia meninggal dunia. Mudah-mudahan kematian Abbas husnul khotimah. Amin. Bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, bersyukur jangan pernah lupa. Tidak cukup dengan kalimat alhamdulillah, ada realisasi yang harus kita lakukan. Cuman kadang-kadang kita selip. Contoh, dulu ada orang masuk rumah sakit, dirawat sebulan setengah. Selesai rawatan, kata dokter, sehat, boleh pulang. Pulang, menghadap ke kasir untuk bayar, minta bil pembayaran. Begitu dikasih bil nota pembayaran, 120 juta yang harus dibayar. Nangis bapak ini. Perawat bingung. Kata perawat, udah happy bapak memang, lampung perawat itu. Si bapak diam aja terus nangis. Pak, kalau nggak bisa bayar ke dinas sosial aja. Nanti dapat pengurangan, syukur-syukur gratis. Kata bapak itu, gimana mau ke dinas sosial? Menteri sosialnya aja bermasalah. Kita 3M, dia 17M, betul ya? Itu bermasalah urusan sosial. Nggak mau lah. Nah kalau gitu ke lurah aja. Mudah-mudahan akan dibuatkan lurah keterangan nggak mampu. Erok juga dia bilang lurahnya sekarang nggak kenal sama warga. Datang pagi pulang sore, rela keliling ya. RT minggu mubeng sih gitu. Nah Bapak dan Saudara, kalau gitu Bapak minta keterangan lurah ini. Syukur-syukur Bapak bisa gratis. Karena nanti dikasih keterangan tidak mampu. Apa kata Bapak itu? Nah,
Saya nangis bukan 120 juta ini loh. Duit segini kecil amat buat saya. Rumah sakit ini dijual bisa gua beli. Kebun sawit buat ladung. Dari Lampung Selatan ke Lampung Waikana. Kebun karet gua itu cuma sebelah kiri yang bukan punya gua. Sebelah kanan punya orang semua. Jadi nggak masalah 120 juta. Yang gua nangis bukan masalah uang. Yang gua nangis sebulan setengah dikasih oksigen, nyedot oksigen 11 tabung 120 juta. Sementara gua lahir kecepret, lahir sampai tua bangka, nyedot oksigen Allah pagi, siang, malam, panas, dingin, gak pernah dikecilin, gratis, betul? Gak pernah bayar. Ada yang pernah bayar nyedot oksigen? Gratis. Cuman kita sama Tuhan berhitung, rokok nggak salah-salah 24.000 surya 16. Giliran sholat Jumat masukin duit 1.000 ke kotak masjid. Mereka kayak males nyatetnya kampang doang. Ini mau di sorga 1.000 tunggu 1.000 goblok. Kebetulan malaikatnya dari Kaliawi. Kaliawi ke kampangan saya. Nah ini barangkali makanya kita perlu selalu bersyukur pada Allah Subhanahu. Karena dengan bersyukur insya Allah kita istiqomah. Salah satu orang yang mampu untuk istiqomah dan yang pandai mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah banyak buat kita. Termasuk hari ini nikmat kita subhanallah. Sehat, kita bisa kumpul. Kita bisa baca Yasin bareng-bareng, betul tadi. Belum tentu di rumah kita baca Yasin, di sini kita baca Yasin. Kita dianjurkan Quran ini jangan pernah berhenti dibaca walaupun cuma 4-5 ayat setiap hari, karena itu nanti yang akan membantu kita. Nah kita jarang baca Yasin kecuali tempat tahlilan. Alhamdulillah. Maka tadi baca Yasinnya mimpinya enak, nggak buru-buru. Yasin, Al-Quranil Hakim, kita bisa ikut. Ada yang mimpi Yasin tentang pinter, kayak diuber setan. Sinar-sinar Yasin Al-Quranil Hakim dengan orang Lampung yang belum lancar itu ya, tapi adu-adu. Pikir bersama dulu. Nah Bapak dan Saudara sekalian, makanya jangan pernah kita berhenti bersyukur. Kalau kita lupa dalam bersyukur, Allah sudah negur dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala, nikmatku yang mana lagi yang masih kau dustai hai manusia. Banyak nikmat yang kita peroleh. Walaupun kita dalam COVID, alhamdulillah sholat Id masih jalan, betul. Tempat lain kan dilarang ya. Kita masih jalan. Soal jarak tidak ada masalah, karena manusia ini makhluk syariat. Maka dalam menghadapi COVID ini, buat kita orang Islam jangan keliwat takut, jangan keliwat berani. Keliwat takut nanti kita pesimis, ujungnya apatis. Jangankan mau cari duit keluar rumah aja dan enggak takut. Ada tetangga meninggal ngelayat takut COVID. Salaman takut, aja tonjokan kayak orang goblok. Nggak usah diajarin tonjokan kata Allah. Ya, pegawai itu yang banyak, maaf jangan marah. Salamannya gini nonjok goblok. Gini aja ketahuan betul. Jangan lewat takut. Akhirnya ngendep di rumah lockdown 6 bulan. Iya kita negatif, ini positif. Nggak ada kerjaan lain, pulang balik rapi besok itu lagi ya. Ajemanin sini nom sing tua ge. Iya. Masuk si anu nih Ustaz Karmo. Ngeliat ini hari-hari udah peot repot, giliran lockdown ya Allah nurwaya somang. Yang kedua jangan keliwat berani. Ini kan urusan Allah.
COVID ini kan dari Allah. Benar. Tapi asal COVID dari Cina maka disebut COVID. Kalau dari Jawa Mas Pit, kalau dari Serang Kang Pit, kalau dari Lampung ya Ipit, yang bagus dari Padang Dapit. Jangan kiwan berani, nanti timbulnya jadi aliran Jabariyah. Terserah Allah, Goma. Kena ya sudah, nggak kena sudah mati, bukan kena COVID aja. Nah, amin duduk aja mati. Jangan ke situ. Manusia ini makhluk syariat. Kalau capek, istirahat. Kalau ngantuk, tidur. Kalau sakit, kalau lapar, ibadah. Nggak boleh orang Islam so hebat. Udah 10 hari nggak makan, tenang. Terserah Allah. Kalau Allah bilang kenyang, Allah bilang lapar, 12 hari mati lagi sholat. Wih, ceritanya berkembang husnul khatimah. Kenapa? Matinya lagi sholat. Matinya bukan kena sholat, comor, kena nggak bebadoh. Maka itu juga menyalahi. Karena manusia makhluk syariat. Nah, menghadapi itu jangan liwat takut, jangan liwat berani, tapi tetap patuhi yang dianjurkan oleh prokes, kira-kira gitu. Maka saudara kita banyak nggak bisa mudik tahun ini, betul ya? Tapi banyak yang nerabas, wajar. Kita nggak boleh mudik, COVID belum tentu hilang 2 tahun lagi ya. Mak kita mau barangkali tahun depan mati ya. Jadi nggak ada urusan terabas saja. Wong Cina aja maju si Cina di Indonesia, boleh betul? Iya. Kita marah salah, tangkap pulang dulu. Nah, Bapak dan Saudara sekalian rahimakumullah, oleh karenanya sekali lagi kita bersyukur. Mudah-mudahan hari kita banyak manfaatnya. Amin. Pada keluarga, kalau sudah bicara masalah mati dan kita semua, mati bukan hal yang baru. Hampir setiap hari kita mendengar berita kematian. Makanya rahasia kematian itu 3. Kalau bahasa Lampungnya when, where, and how. Lampung Lala beda. When, where, and how. Kapan, di mana, bagaimana. Kita nggak pernah tahu kapan kita mati, betul? Emang si tua saya sedikit dari Abbas. Kami sering maraton bareng. Karena dulu Abbas bermain bulu tangkis, dia butuh nafas dan kekuatan fisik, maka sering dulu maraton sama saya. Saya kebetulan waktu itu gaya main silat, jadi butuh tenaga juga, nafas, terutama adu lari mawadon. Jadi kami sering bareng-bareng. Nyatanya dia duluan, betul? Tadi mau aja belum, gitu. Jadi masalah mati itu kapan kita nggak pernah tahu. Ada yang mati muda, ada yang mati tua. Karena mati bukan daftar urut, tapi daftar cabut. Kata orang Serang, umur manusia mah kayak buah kelapa, kembang murah, peluluk rontok, bukan dimbiluwong, kelapanya nyangsang. Kata orang Padang, umur manusia serupu di buah karambia. Dan mudo diambil orang, dan tua diambil baru. Karena di Padang yang mundur kelapa beru. Orang Serang ngeliat beru mundur di kelapa di Padang, begitu keren. Pasti sekolahnya bilik gitu. Beli 2,5 juta, dibawa pulang ke Serang. Sampai Serang manik siraja naik. Kalau memang IQ-nya 200 gitu. Padahal IQ 200 cuma nabi dia. Begitu dia perintah, karena yang tua sini kene. Diturunin dulu, tahu dulu. Yang kecil-kecil itu marah orang saya. Dasar dulu goblok dia. Kongkong menggunakan kelapa sih mundur dulu. Lagi marah-marah orang Padang jiwa dipul namanya. Kenapa Pak marah? Ini dulu. Suruh ngambil kelapa dan turunin mudah-mudah. Apa beli dulu di mana kata situ? Pada atan bio bakso Padang, Pak. Enek bakso Padang itu kecil. Makanya yang turun dulu. Asal orang Serang dijual maning.
Akhirnya dibeli Ahok 1 juta. Itulah awal cerita Ahok di Belu. Nah, Bapak dan saudara sekalian rahimah, ya benar itu. Nggak percaya tanya ke Ahok. Nah, Bapak dan saudara sekalian rahimahullah, oleh karena kita tidak tahu kapan kita mati, maka jangan terlena karena usia muda. Aku masih muda, belum tentu gue mati besok. Kemarin yang cepat itu anak muda nyangkut di bawah truk, ya. Tahu motor-motornya besar. Umur 16 tahun mati. Kemarinnya baru lahir mati. Jadi mati bukan karena umur, tapi kita tidak tahu kapan kita mati. Maka disuruh harus siap-siap mati. Karena mati memang membutuhkan persiapan. Jangan dianggap mati itu nggak ada ujungnya. Awal kita lahir itu awal kematian. Awal kematian itu awal kehidupan. Itu yang perlu kita hidupkan di dalam pendirian hidup kita. Yang kedua, kapan kita mati? Yang keduanya, di mana kita mati? Kita tidak tahu. Ini harus tinggal jadi Kaliawi, betul? Di kuburnya? Nggak pernah mikir dia waktu hidup bakal dikubur terang padang. Tapi ini yang terjadi. Yang lebih sedih, saudara kita di kapal selam Nanggala 402, betul? Nggak satu pun yang ketemu. Karena kalau sudah kedalaman 300 meter, itu meledak badan kita, Pak. Nggak percaya nyelam loh. Nggak akan utuh lagi tubuh kita. Kalau sudah kedalaman 300 meter, itu tidak akan utuh. Maka belum ada negara yang mampu bikin kapal selam sampai kedalaman 1000 meter. Belum ada yang mampu. Nggak ada yang bisa. Pasti meledak. Nah, Bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, itu sebabnya di satu kitab disebutkan satu saat ada binatang di bawah laut ini yang akan keluar menghancurkan bumi ini. Nggak tahu nama binatangnya apa. Cemara, monyet, tengkulak. Tapi itu pasti akan muncul. Nah, Bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, belum lagi kemarin anak-anak yang lagi jalan-jalan naik mobil pickup ya, geretak dibiarkan ya, tidak mati. Udah nggak ada niat pengen mati, itu pengen jalan-jalan. Jadi kita nggak tahu kapan kita mati, di mana kita mati. Yang paling sedih bagaimana kita yang banyak nggak pernah mikir, ya mati aja itu jangan ya. Mati yang bagus itu husnul khotimah. Apa bisa diupayakan? Bisa. Yang pertama husnul khotimah dilakukan dengan doa. Maka kita disuruh berdoa, Allahumma khtim lana bi husnul. Ya Allah, akhiri kehidupan saya dalam suasana husnul. Yang kedua, perbaiki akhlak etika. Sekarang kita kan banyak yang kehilangan akhlak, betul? Anak-anak kita sekarang kehilangan akhlak. Karena SD nggak ada lagi pelajaran keimanan dan akhlak, betul? Ajaran etika sudah nggak ada di sekolah. Sekarang ini ngandelin dari rumah, kalau orang tuanya bagus, anak bagus. Udah hilang etika. Makanya kalau orang tua sudah nggak ada, baru terasa. Itu kata Umairah. Kalau sudah tiada, baru terasa. Kalau ada kadang nggak opek. Sampai-sampai ada yang ngejek orang tuanya. Enak gua bapak gue itu. Menggawe orang rokok begrok. Zaman Nabi ada itu anak lapor sama Nabi. Rasul, bapak saya itu brengsek. Loh, kenapa kata Nabi? Duit saya diambil sama dia. Yang benar, iya. Dipanggil bapak. Saya minta dihukum dia Rasul. Ya nanti kita lihat, kata Nabi. Panggil bapak. Betul Pak, bapak ngambil harta anak bapak, duit anak bapak. Iya. Untuk apa? Beli botrek. Enggak gede-gede amat buat beli botrek. Spirit, luko, udok. Makmunya itu minum
Aspirin, udah hanya ngaku duit dong, aspirin, ngomong nampung Nabi ke waktu. Kata Nabi, betul Pak, Bapak ngambil duit anak Bapak? Iya. Kenapa Bapak lakukan? Soalnya saya ngomong nggak dikasih, maka saya ambil uang. Zaman saya muda saya nggak berpikir, tidak ada saya takut miskin untuk ngurus anak, betul Pak? Ada orang tua yang takut miskin ngurus anaknya. Bila perlu tidak beli baju dia, yang penting anaknya berbaju. Bila perlu dia tidak makan, yang penting anaknya. Gak ada orang tua takut miskin untuk ngurus anak. Rumah orang tua adalah rumah anaknya. Harta orang tua harta, tapi rumah anak belum tentu rumah orang tua. Harta anak belum tentu harta orang tua. Ingat itu. Jangan terlena kita ngurus anak so hebat. Etika tanamkan. Akhirnya ditanya sama Nabi, betul yang dikatakan bapakmu? Dia mana itu? Saya sakit Rasul, nggak beli obat karena anak saya butuh uang. Saya tetap cari uang untuk dia. Saya nggak berbaju ya Rasul, tapi saya beli baju untuk dia karena dia butuh baju. Saya belum makan ya Rasul, tapi saya nggak butuh makanan karena anak saya belum. Saya beri dia makan. Sekarang saya sudah nggak bisa apa-apa. Beli obat aja saya nggak dikasih. Minta nggak dikasih, maka saya ambil. Kata Nabi, mulai cuma aku punya. Kamu ngampung Nabi. Mulai sekarang ambil semua harta anakmu, halal. Begitu kata Nabi. Jadi hati-hati kita yang masih punya orang tua, hati-hati. Apalagi kepada ibu, terutama anak laki-laki ini. Ada sudah begini takut sama bini daripada emak. Oh loh. Makanya ada orang Padang itu. Batak bukan Padang boleh semua. Batak. Ada Batak semua. Orang Batak itu rajin bantu bini. Asal bininya nyuci, dia jemur. Bininya nyuci beras, dia yang cuci. Satu hari dia lagi asik-asik jemur pakaian, belnya bunyi, angkat. Mak yang ngebelin, ya mak, sehatin, sehat mak. Kesini ya di rumah. Mak sakit, antarin mak ke puskes. Ya mak, sebentar aku datang. Ngomong dia sama bininya, dek. Selepas ini aku berangkat. Mau kemana? Tempat mak. Mak sakit, aku mau antar ke puskes. Gak bisa, kata bini. Kerjaan belum beres. Sampai kau pergi, awas kau. Maksudmu? Pokoknya jangan pergi. Urusan yang lain ku tinggal demi kau. Tapi urusan makku maaf. Belum bisa aku pindahkan surga dari telapak kaki emak ke telapak kaki kamu. Kalau bini model kamu 17 biji sehari bisa aku dapat. Tapi emakku seumur hidup cuman satu. Jadi pilih saja kamu, selamat tinggal. Iya perempuan barang begitu, makanya jangan sok amat jadi wadon. Gak ada wadon. Nah Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, kita banyak sering lupa. Padahal ibu kita itu ada 5 yang gak bisa kita bayar dari dia. 1, darah, air ketuban. Air ketuban ibu kita itu karena dia hamil mengelahirin, maka keluar. Maka laki-laki biar gemuk gak ada ketubannya. Karena gak hamil. Yang kedua yang gak bisa kita ganti adalah air darah nifas. 40 hari ibu kita tidak sholat atas izin Allah. Maka anak yang bagus kodok sholat orang tuanya. Jarang kita mengkodok sholat orang tua. Buku sholat dewek tua di kodok.
Ya, dalam empat imam madhab sama pendapatnya kecuali Ibnu Taimiyah. Yang ketiga, air susu itu. Siapa yang bisa membalas? Sampai-sampai perintah Allah wa fisaluhu fi amai. Sapi kalau sudah umur 2 tahun. Artinya kalau belum 2 tahun jangan berhenti nyusu. Karena 2 tahun itu imun kebal terhadap penyakit, gancer. Sekarang jarang anak nyusu sampai 2 tahun. Baru setahun bawa air ke rumah Sarimo. Tidak sampai. Kenapa mau nyapi? Umurnya berapa? Baru setahun kok disapin, bapaknya nggak tahan. Asal anaknya nyusu, bapaknya iri, disempak anaknya. Itu yang banyak terjadi. Yang keempat, ingat, mulai di kandungan kita sampai kita dilahirkan, dibesarkan, dididik. Ingat ibu kita bercucuran, nggak pernah minta ganti rugi, betul? Ada pernah dengar ibu mengeluh tatkala ngurus anaknya, padahal keingatnya bercucuran, panas dingin tubuhnya, tapi anaknya nggak pernah tahu. Dan yang kelima, air mata. Ibu kita berdoa buat kita, air matanya netes tanpa kita tahu. Maka perempuan disebut makhluk aneh tapi nyata. Walaupun hatinya hancur, bibirnya bisa tetap tersenyum. Itu terlukis dalam lagunya Titi Puspa, buku-buku. Kopi aja lagu. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, terutama keluarga yang saya hormati, oleh karenanya kita dianjurkan kalau ada saudara kita kena musibah kecil atau besar, bertakziahlah. Takziah bahasa Arab, bahasa kitanya hibur. Kita datang menghibur. Kalau dia ringan, sekedar sakit, bertakziahnya cukup melihat. Kalau dia dirawat rumah sakit, datang ke rumah sakit. Enggak usah berpikir melihat orang sakit harus bawa makanan. Karena yang sakit enggak makan. Yang makan yang nunggu. Jadi kalau membawa makanan, niatnya buat yang nunggu. Jadi enggak sakit hati. Ini enggak bawa makanan, cerita sama yang sakit. Assalamualaikum ya, munggu sate. Munggu bawung segala macam. Ya makan yang nunggu, kesel ya apa. Orang datang makanan buat gua, lu yang maju. Lapar pulang, jangan di sini, kira-kira gitu. Maka kalau udah bawa makanan buat orang sakit, jangan cerita, bawa aja. Yang kedua, ngeliat orang sakit, jangan nanya apa kabar. Jelas dia lagi sakit. Ini assalamualaikum, apa kabar? Ya, ya. Kalau kau sehat pulang, tolong. Ini gue di sini sakit. Ini nggak usah tanya apa kabar. Yang bagus beri salam, duduk dekat dia atau berdiri. Pandang seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau napas sudah tidak lagi di perut, berarti sudah dekat. Tugas kita hadapkan dia ke kiblat. Kalau kiblat di sini, palak ke sana, kaki sini. Berdiri kita di kakinya. Arahkan pandang melalui puncak hidung terus ke ini, nanti kelihatan. Kalau orang sudah dekat mati, hidungnya nggak lurus, bengkok, kayak hidungnya Luhut. Miring kiri atau kanan, atau turun tunduk ke bawah. Cuma ini belum pasti malam ini, mungkin besok. Tapi kalau alis sebelah kiri sudah naik, jangan ditinggal. Takut kecolongan. Kita tertidur, dia berangkat. Banyak orang meninggal nggak ketahuan keluarga kena gitu. Nah kalau sudah ada tanda gitu, hati-hati. Sebelum kita ikuti pesan Nabi, lakinu mautakum an la ilaha illallah, ajarkan orang mati dengan la ilaha illallah. Lihat gejala. Orang mati itu ada 3 gejala muncul. 1, tenang, karena dia sudah pasang. Alamat sudah ada. Yang kedua, gelisah. Pengen bangun, pengen lari, tapi udah gak ada kemampuan. Dan yang ketiga, marah-marah aja. Ada.
Orang mau mati itu marah-marah, saling datang nuding-nuding, gampang lo. Minjem duit enak lo, bayar nggak mau lo. Padahal orang itu nggak punya hutang sama dia. Itu cuma ilusi dia. Nah ini bahaya. Maka dia saat-saat begitu butuh hiburan yang terbaik adalah Al-Quran. Di rumah bagus hiburan Al-Quran. Di kuburan juga yang bagus cuman kan ada pendapat nggak boleh baca Quran di atas kubur. Benar, karena nanti dijeblos. Kalau mau baca di sekitar kuburan, gitu, pasang filter boleh. Di atas kuburan yang jeblos. Kayaknya hati-hati dengan Quran. Nah, Bapak dan Saudara sekalian rahimakumullah, pada saat itu dia butuh hiburan, bacakan Quran. Surat apa yang saya baca bebas? Ada 114 surat, 30 juz. Silakan pilih. Saya senangnya Yasin, bagus. Yasin itu jantungnya Al-Quran, di dalamnya banyak petunjuk, banyak nasihat, pengingat kita terhadap hari akhir dan kematian. Silakan. Cuman kalau baca Yasin keras, agar orang lain dengar. Yasin, Wal-Quranil Hakim, kayak tadi gitu. Kalau Yasin satu kali belum mati, bacakan surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd itu kita baca setelah surat Yusuf, itu surat Ar-Ra'd kalau nggak salah ya. Baca Ar-Ra'd. Jangan kuat-kuat kalau Arab Mesir. Cukup kita sama dia sama Allah yang dengar, orang lain nggak perlu dengar. Kalau satu kali Ar-Ra'd dibaca belum mati, cari 8 orang yang bisa baca Quran. Gak perlu yang mahir, asal bisa. Karena kita diciptakan Allah semua bawa qabail, bersuku berkabilah. Baca anak sama, orang Lampung, orang Lembang, orang jauh, udah sama baca Quran itu. Orang Lampung itu aslinya payah nyebut dal. Isa sulsilatil nusil salah. Laju. Orang Serang biar pinter ngaji juga itu nyebut dan mikir mau samsu di kakak. Oh mau jelma Sudan kolot maida bawa. Jadi imam sholat subuh baca Al-A'la Katara Sunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabihis marobikal a'la lagi kolakok kesal. Waladi kodaro pahada waladi abadana alakum. Orang Padang dulu berantem orang Serang. Aku sebenarnya ngaji nih Sumalatus alun nah. Kata orang Padang Sumalatu ya alun. Nah latus itu di Jawa. Di Padang nggak ada latus. Mampus kali. Jadi udah nggak usah repot. Baca Ar-Ra'd 8 orang minta 1 orang 2 kali. 8 kali 2. Kalau 16 kali Ar-Ra'd dibacakan belum juga mati cekek Pak. Susah. Insya Allah kalau sudah 8 kali nih, 8 orang 2 kali Ar-Ra'd insya Allah berapa. Nah pada saat dia sudah mulai kelihatan kembang-kembang, lakinu mautakum ada ilaha ajarkan orang memati dengan la ilaha. Karena ada jaminan siapa di akhir kalimat yang mengucapkan la ilallah badkhulul jannah, niscaya dia masuk surga. Allah. Nah Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, terutama keluarga yang saya hormati, oleh karenanya takziah ini minimal 3 manfaatnya. 1 buat keluarga, 2 buat almarhum, 3 buat kita. Buat keluarga kita hadir supaya mereka terhibur bahwa saudaranya banyak, kerabatnya banyak, sahabatnya banyak. Doa tadi mudah-mudahan dijabah Allah. Amin. Sehingga keluarga ini diberikan ketenangan, kesabaran, ditingkatkan ketakwaan, dipelihara kerukunannya. Sebab yang utama kalau orang tua meninggal, anak-anak jangan pecah, tetap terpelihara silaturahim. Karena Islam mengajarkan silaturahim. Itu sebabnya hari raya Idul Fitri, di tengah Nabi sedang khutbah, Nabi angkat tangan.
khotbahnya berhenti. Amin, 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 kata Nabi. Bingung sahabat. Selesai langsung sahabat nanya, oh ya Rasul, kamu kemudian. Aduh, Nabi wajib. Sekarang kita ngamin 3 kali wajib. Ngomong Lampung sahabat waktu itu. 3 kali Tuhan ngamin. Ada apa? Kata Nabi Jibril datang. Baca doa, saya disuruh ngaminin. Kita bayangin Jibril yang berdoa, Nabi yang ngaminin, makbul gak? Yakin itu. Kata sahabat, boleh tahu ya Rasul, doa apa yang dibaca Jibril boleh? Yang pertama Jibril berdoa, ya Allah, jangan diterima amal ibadah anak-anak yang durhaka kepada orang, termasuk puasa zakatnya. Jangan terima. Makanya ada acara kita sungkem. Yang kedua, jangan terima amal ibadahnya kalau ada tetangga satu sama lain masih nggak seteguran. Jangan dikira kita nggak negur tetangga, nggak ada akibat sama ibadah kita. Habis ibadah kita. Dan ketiga, jangan terima alat ibadahnya seorang istri yang durhaka sama suami. Sekarang banyak istri durhaka sama suami gara-gara HP. Lakinya juga brengsek. Iya. Lakinya pulang bikin kopi, dari gula nggak ada. Mana gula? Kulkas. Nggak ada di toples yang tulisannya garam. Kalau tulisannya garam, dia jangan makan semut. Semut lu bohongin. Sama sama lu, kata bini. Kemarin Juleha ngebel lu bilang Zulkifli. Sudah rusak. Nah, Bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, oleh karenanya itu yang diharapkan hati silaturahim yang putus. Ada satu kisah, seorang laki-laki kalau pergi haji itu duit sama derajat lah. Jatuh duit jatuh pergi haji, berangkat pulang selamatan ngambil duitnya gitu terus. Satu hari dia berangkat itu duit cukup banyak. Kalau sekarang triliun. Begitu selesai pulang haji, selamatan rumah derajat. Assalamualaikum. Salam. Anak muda yang jawab. Begitu keluar, cari siapa Pak? Cari Pak Udin. Oh maaf Pak, ayah saya 25 hari yang lalu meninggal dunia. Kaget dia, ya Allah, belek kau. Aduh, agak suruh jimat. Ada nih pesen nggak Bapak? Kalau naruh duit di mana? Enggak. Udah. Seminggu dia ngelamun. Akhirnya datang kepada seorang syekh. Syekh, betul saya itu rumahnya dekat masjid sana. Namanya Syekh Nawawi. Duduk pada Tuhan. Nanya saya, begini. Waduh, bagaimana keadaan si tempat kamu nitip duit itu, derajat itu? Bagus ya, sholat nggak tinggal, puasa nggak tinggal, zakat bagus, sedekah di mana-mana, orang nggak pernah tersakiti dengan bahasanya. Kalau 3 bulan nggak ketemu orang rindu, kalau gitu dia bakal ahli surga. Betul, saya yakin. Nah kalau dia ahli surga, kata saya, pergi kamu ke sumur Zam-Zam sepertiga malam. Beri salam di sana. Nanti dia jawab, tanya di mana hartamu. Dapat ya. Sampai sumur Zam-Zam, Assalamualaikum, dia nggak ada jawaban. 2 kali nggak jawab, 3 kali puput sekali jimat. Pulang melenguk maning. Waduh, orang jawab begini kan dikit. Seminggu kemudian dia datang lagi sama saya. Ternyata Udin nggak nyaut, saya datang ke sana. Oh jangan-jangan dia bukan ahli surga. Nggak mungkin saya, jangan bilang nggak mungkin. Manusia tidak ada yang kesempurnaan milik. Bisa saja mungkin dia berbuat salah. Coba kamu ke Kaliawi aja. Di sana ada sumur Benuk. Di sana tempat kumpulan ahli neraka.
Beri salam di sana. Kalau dia jawab, berangkat sebelum sampai sana, assalamualaikum, dijawab itu salam. Nah, itu dijawab. Yang ono niku ada sama Allah kawan dijawab. Kenapa kamu bisa di sini deh? Ini kan buat ahli neraka, kamu ini ahli surga sebenarnya. Inilah gua terlalu terlena dengan segala macam upaya gua pikir ibadah gua udah saking hebat, gua pikir nggak ada apa-apa. Apa masalah lu yang sebenarnya? Ada yang perempuan gua nggak mampu, nggak gua tolong. Dia nggak mampu, dia miskin. Kalau gua tolong, gua nggak dialam sama dia. Kalau orang lain kan kalau gua bantu dipuji, betul. Sampai gua mati, gua putus hubungan. Ini yang membuat kamu masuk neraka ini. Itulah mat, tolong gua. Kalau ketemu adik gua, sampaikan salam gua, minta maaf dan tolong doa. Siap. Cuma gua nanya, duit gua mana? Karena dia mencari duit. Dan ini kisah nyata Pak, cuma versi saya. Jadi jangan pernah putuskan silaturahmi. Berapa anak Abbasnya? 5. Mudah-mudahan 5 ini bisa menjalin hubungan yang terbaik, sehingga tidak pernah terputus silaturahmi dan itu jadi doa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian rahimakumullah, untuk itu kepada anak-anaknya jalin silaturahim. Kemudian berdoalah untuk orang tua. Kapan dan di mana saja, tidak cukup dengan 5 kali sehari. Kalau 5 kali sehari terlalu sedikit mendoakan orang tua. Kapan dan di mana saja. Nah, buat almarhum mudah-mudahan semua amal ibadahnya jadi ibadah yang baik dan diterima oleh Allah. Mudah-mudahan dosanya diampuni Allah, amal ibadahnya diterima Allah, dan pada akhirnya kuburannya dijadikan taman surga sesuai dengan doa kita. Nah, yang ketiga buat kita. Apa buat kita? Supaya kita ingat mati. Maka kita datang ke sini, suatu saat nanti orang-orang ini datang ke tempat kita, pasti. Bagaimanapun juga akan terjadi, betul? Nah, buat kita supaya ingat mati. Kuncinya jangan sampai buruk sangka. Kita ini kan masih banyak yang buruk sangka. Sama bini buruk sangka, orang tua buruk sangka, sama tetangga buruk sangka. Kalau bahasa agamanya suudzon, nggak boleh. Sampai-sampai Allah ingatkan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalau kamu sedang benci kepada sesuatu, jangan nemen. Boleh jadi apa yang kau benci itu besok jadi yang kau sukai. Makanya ada orang bilang, untung itu Nanggala 402 tenggelamnya di Bali. Kalau di Palembang pasang, Palembang ditangkap, dimakan sama mereka. Kalau Palembang makan sedap. Ada aja cerita. Makanya kalau lagi benci jangan teman. Siapa tahu yang sedang kau benci itu jadi yang kau sukai. Sebaliknya kalau lagi senang terhadap apa aja, jangan nemen juga, jangan lupa diri. Bisa jadi yang kamu sukai akan berubah jadi yang kau benci. Allah Maha tahu, kamu nggak tahu apa-apa. Termasuk ceramah ini. Kalau nggak berhenti nanti benci. Makanya sebelum benci, saya mohon berhenti. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, semoga Allah memberikan barokah kepada keluarga. Mudah-mudahan dikuatkan iman, Islam, dan ketakwaannya. Buat istri, ikhlaskan keberangkatan suaminya. Mudah-mudahan ikhlasnya istri menjadikan surga untuk suaminya. Buat anak-anak, ikhlaskan keberangkatan orang tuanya. Kalau kemarin nggak sempat ikut memandikan, minimal doakan yang terbaik untuknya. Mudah-mudahan itu akan mengantarkan kita yang ke tempat yang terbaik. Buat kita semua, semoga di akhir hayat kita juga bisa seperti ini, yang tahlilan ramai, yang mendoakan ramai, dan mudah-mudahan tergolong husnul. Lebih kurang mohon maaf. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.